Jumpa lagi Sobat Homi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dalam masa tumbuh kembangnya, tidak jarang tingkah laku anak terkadang membuat orang tua merasa kesal. Beberapa kebiasaan yang sering memicu amarah antara lain mencoret dinding hingga membuat mainan berantakan. Padahal, aktivitas tersebut merupakan bagian dari perkembangan sensoris dan motorik anak. Namun, rasa lelah setelah bekerja dan beraktivitas seharian seringkali membuat orang tua tidak sengaja melampiaskan emosi kepada anak. Jika kebiasaan ini tidak diubah, bukan tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan mental anak. Dampak buruk bagi anak yang sering dimarahi. Anak yang sering dimarahi orang tua akan membuatnya selalu melihat sisi negatif dari dirinya. Hal ini dapat mengakibatkan mereka tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu di kemudian hari. Anak akan cenderung memilih berada di zona nyaman yang tidak akan memicu amarah orang tua. Salah satu tujuan orang tua memarahi anak adalah supaya mereka bisa mengikuti peraturan dengan baik. Namun, terlalu sering marah justru akan membuat anak jenuh dan ingin memberontak. Bercermin dari kebiasaan orang tua, anak mungkin akan menganggap bahwa cara untuk menyampaikan pendapat adalah dengan amarah. Ketika sering dimarahi, anak akan takut untuk melakukan inisiatif karena menganggap apapun yang mereka lakukan selalu salah. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti semua keputusan dan ucapan orang tua. Ketika anak dibentak dan dimarahi membuat sambungan neuron pada sel otak akan terputus. Sebagai akibatnya anak sulit melakukan perencanaan, kurangnya kreativitas, sulit mengambil keputusan, dan tidak dapat menerima informasi dengan baik. Kerja neuron pun akan terganggu sehingga membuat proses berpikir anak menjadi lebih lambat. Apabila kebiasaan itu dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin anak menjadi stres dan membutuhkan ahli kesehatan mental untuk mengatasinya. Ketika pikiran sudah dipenuhi berbagai perasaan negatif, lambat laun kesehatan fisik pun akan terganggu. Anak akan merasa mudah khawatir dalam hal apapun. Pada saat inilah berbagai gejala fisik seperti mual, keringat dingin, diare, daya tubuh melemah, sulit tidur, hingga susah makan akan menyerang. Marah pada anak adalah hal normal yang dialami setiap orang tua. Tapi, seperti halnya anak belajar mengendalikan emosi, orang tua pun perlu belajar memarahi anak dengan cara yang lebih konstruktif supaya anak tidak sakit hati. Meskipun sering memarahi anak bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, tapi bukan berarti orang tua sama sekali tidak boleh melakukannya, tapi ingat semua itu ada batasnya. Mendisiplinkan tingkah anak tetap penting untuk diterapkan demi mengajarkan mereka konsep baik dan buruk serta salah dan benar. Memarahi juga merupakan salah satu bentuk dari mendidik anak supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Berikut ini telah kita rangkum, batasan memarahi anak yang benar. Jadilah panutan yang positif. Ini adalah hal yang paling utama dan paling utama. Sebelum kita memarahi anak kita harus koreksi diri terlebih dahulu, anak adalah peniru yang ulung. Anak-anak yang memiliki orang tua yang baik dan bermoral, akan mempelajari perilaku dan nilai-nilai kehidupan melalui pengamatan dan meniru orang tua mereka. Jadi, sebagai orang tua sebaiknya bisa memberikan contoh yang positif, karena Anda adalah role model utama bagi anak. Sebagai contoh, cara terbaik bagi orang tua untuk mengajarkan anak tentang nilai kejujuran. Orang tua, baik ayah ataupun ibu tentunya juga harus bersikap jujur kepada anak. Ketika anak menanyakan alasan kenapa ia harus melakukan sesuatu, maka katakanlah alasan yang sebenarnya, tidak dengan berbohong dengan tujuan agar anak mau menurutinya. Jika ada hal yang belum layak untuk anak ketahui, maka orang tua boleh menunda untuk memberikan penjelasan kepada anak. Dalam memberikan penjelasan sebaiknya gunakan kalimat sesuai dengan perkembangan usia anak sehingga mudah untuk dipahami oleh anak. Tentukan sikap dan segera tenangkan diri ketika Anda ingin marah. Seringkali saat Anda marah kepada anak, masalahnya sebenarnya sepele. Maka, tetapkan dulu batasan-batasan perilaku mana yang perlu ditindak tegas dan mana yang masih bisa dibicarakan baik-baik. Ingat, tidak semua kenakalan anak harus direspons dengan cara memarahi atau menghukum anak. Dengan begitu, Anda pun akan lebih tenang dalam menghadapi ulah si kecil. Cara mengendalikan emosi pada anak yang pertama adalah pilihlah kesalahan anak yang penting-penting saja, seperti jika ia bersikap buruk dengan orang lain. Sementara untuk kesalahan sepele seperti menaruh jaket di lantai sebaiknya tidak perlu disikapi dengan marah.
Saat mendapati ulah si kecil yang menjengkelkan, Anda mungkin jadi naik pitam dan akhirnya berteriak atau membentak. Hindarilah luapan emosi ini dengan menenangkan diri dan membuat perasaan serileks mungkin. Salah satu cara mengendalikan emosi pada anak yang paling efektif adalah dengan menarik napas sedalam mungkin. Kemudian hembuskan dan ulangi beberapa kali sampai emosi Anda stabil. Kedua, Anda bisa pergi menjauh dulu dari si kecil, misalnya ke kamar. Jika sudah merasa lebih tenang, barulah mengajak anak berbicara dan memberikan arahan untuk tidak mengulangi perilakunya lagi secara tegas. Hindari memukul. Cara mengendalikan emosi pada anak selanjutnya adalah hindari memukul ataupun hukuman fisik lainnya apapun yang terjadi. Memukul akan mengajarkan anak-anak bahwa menyakiti orang lain itu diperbolehkan. Hal ini dapat menyebabkan mereka percaya bahwa cara memecahkan masalah adalah dengan menggunakan kekerasan. Selain itu, memukul anak tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Bukannya lega, Anda justru akan dihantui rasa bersalah dan emosi negatif lainnya. Terlebih lagi, kekerasan bisa membuat anak kehilangan kepercayaan pada orang tua sehingga ia justru akan bertingkah lebih nakal. Menurut Journal of Psychopathology, 8 dari 10 remaja menyatakan bahwa ia pernah dipukul atau ditampar oleh orang tuanya dan hal itu meninggalkan efek negatif dalam dirinya. Kendalikan cara bicara. Cobalah bicara dengan tenang supaya pesan bisa diterima anak. Pastikan anak mengerti apa yang membuat Anda marah dan kenapa Anda marah. Lalu, tanya pada anak, apa alasannya melakukan kesalahan tersebut dan berusahalah untuk memahami dari sudut pandangnya. Penelitian menyebutkan berdialog dengan anak bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan verbal anak, sekaligus mencegahnya mengalami luka batin di kemudian hari. Semakin tenang berbicara, semakin mudah juga Anda menenangkan perasaan dan menahan emosi. Sebaliknya, kata makian atau bentakan akan membuat amarah akan semakin naik. Oleh karena itu, cara mengendalikan emosi pada anak yang efektif adalah kendalikan cara bicara Anda sebisa mungkin. Semakin sering dilatih, Anda bisa menguasai diri dan membuat anak mengerti bahwa perilakunya salah. Stanford Children's Health menyarankan untuk gunakan kata "saya" daripada kata "kamu" saat sedang marah. Tidak berteriak. Memarahi anak dengan berteriak merupakan cara yang tidak efektif. Saat marah, kadang kita jadi sulit kendalikan diri. Namun, jangan sampai emosi mengambil alih logika, sehingga akhirnya Anda melakukan hal-hal yang akhirnya berdampak buruk bagi psikologis anak. Lebih baik tenangkan diri dulu sebelum berhadapan dengan anak. Setelah tenang, Anda duduk sejajar dan lihat mata anak. Sampaikan apa kesalahan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga ia bisa paham. Jangan gunakan ancaman agar anak menurut. Diam, ya. Kalau gak mau diam ibu turunin kamu di jalan. Sebaiknya, hindari menggunakan ancaman agar anak mau menurut. Justru, orang tua harus menghindari ancaman-ancaman yang terkait dengan keinginan anak. Hal ini karena anak-anak lebih kecil dan lebih lemah, mereka sering menggunakan permainan kekuatan negatif untuk memanipulasi situasi mereka. Hindari sikap sinis dan menghakimi. Saat anak melakukan kesalahan, tegur dia berdasarkan apa yang ia lakukan saat itu. Bukannya mengungkit kesalahan lalu yang mungkin tidak relevan. Hindari juga menilai atau menghakimi dirinya atau menyimpulkan secara umum atas tindakan kecil yang ia lakukan. Misalnya, anak tidak mau membereskan kamar tidurnya yang sudah sangat berantakan. Lalu, Anda berkata, "Ah, kamu memang anak pemalas." Contoh lain, anak lupa mengerjakan PR pada hari itu, sehingga dapat teguran dari gurunya. Anda lalu berkata, "Kamu itu memang tidak pernah bikin PR." Beberapa orang tua secara keliru percaya bahwa hukuman verbal dan sikap sinis serta menghakimi tidak akan berdampak buruk pada anak-anak mereka. Padahal kekerasan fisik dan hukuman akan meninggalkan luka emosional yang membekas hingga ia dewasa. Sama seperti hukuman fisik yang merusak jiwa anak, sikap menghakimi yang kasar juga merusak harga diri anak. Sudut pandang permusuhan orang tua akan tertanam jauh di dalam jiwa anak dan membentuk dasar identitas negatif yang dibawa anak sepanjang hidup.
Selain tidak mendefinisikan anak dalam pengertian baik dan buruk, orang tua hendaknya menahan diri untuk tidak melabeli anak yang berkonotasi negatif, seperti nakal, bandel, cengeng, dan sebagainya. Dengarkan anak. Cukup banyak orang tua yang memaksa anak untuk mendengarkan mereka tanpa melakukan hal yang sama. Ketimbang harus meluapkan emosi, cobalah tanyakan kepada anak apa yang sedang mereka rasakan dan alasan mereka berulah. Bisa jadi tujuan awal mereka adalah ingin membantu, tapi motorik yang belum stabil membuatnya seolah sedang merusak. Dengarkan si anak dengan penuh perhatian, lakukan juga kontak mata dengan anak, dan sesekali beri sentuhan lembut. Berusaha memberikan tanggapan ke si anak dengan menggunakan kalimat pendek dengan tujuan agar si anak bebas berekspresi. Misalnya dengan kalimat "oh begitu ya". Setelah marah reda, lakukan langkah menyelesaikan konflik bersama si anak. Buatlah kesepakatan bersama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.